Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 5 Mei 1993, alamat Dusun Biyungan RT 2 RW 8, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, unit kerja SMP Negeri 2 Bawen, Kabupaten Semarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Gimana, sudah ready untuk belajar? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar Allah memberikan ilhamnya agar kita paham dengan pelajaran pada pagi kali ini. Kepada Mbak Kaila, silakan teman-teman dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih untuk Mbak Kaila yang telah memberikan doa pada pagi kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita merujak dulu surat Al-Lahab. Al-Lahab itu mana? Tabbat yada Abi Lahab. Yuk, baru-baru diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab Hamad fi zikriha hablum min masad. Berarti besok naik, bacaannya naik. Surat apa? Bisa Lahab? An-Nasr. An-Nasr itu gimana? Idza ja'a nasrullah. Itu untuk minggu apa semua selanjutnya. Nah, sekarang saya absen dulu kelas 7C. Kelas 7C itu absen awalnya siapa? Alicia. Saya absen dulu. Alicia In, Anura Alam, Aurelio, Arga Putra, Destia,
Devi, Elsa, Gilang, oke, Gunawan, Iqbal, oke. Iqbal satunya, Iqbal Rizky, Istiqo, Kaila Paramita, Kaisa Sadewa, mana? Dewa, Keza, Roshid, sudah sehat? Katanya sakit kemarin, tapi di rumahmu gak pernah keluar rumah. Meka tidak berangkat, sakit. Kalau menjenguk orang sakit itu doanya gimana? Amin. Amin itu ketika ada orang yang mendoakan Allahumma Rabbanan nasi adhil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqama. Itu doa menjenguk orang sakit, orang bisa mau dibuat gawe roti gawe susu enggak, tapi harus hidup. Muhammad Alan Aludin, Muhammad Akbar Maulana MAM, Muhammad Arsyad Jamael, Muhammad Jafar Akbar, Muhammad Ihsan, Nur Angel Lufia, Angel itu malaikat. Okto, kita dari Papua namanya. Ranefa, Renata, Reza Alvaro, Syafira, Farisha, Wildan Taifa Wafik, Yasmin, Yusuf, bagus dulu. Nah, pada pagi kali ini kita akan membahas bagaimana kita itu mengenal Allah. Kalau mau kenal, itu kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. Wajibannya salah satu apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Harus kita laksanakan. Sholat 5 waktu siapa yang tadi subuh bangun? Sholat subuh. Siapa? Aku. Gimana? Mati lampu. Ada lagi alasan yang lain? Mati lampu itu termasuk udzur dalam sholat enggak? Enggak. Ketika mati lampu jamin harus mati enggak? Enggak. Jam tetap berjalan. Maka dari itu kalian sudah balik harus tetap menjaga sholatnya. Agar apa? Allah itu menjaga diri aku. Agar kita itu juga dengan Allah. PDKT kalau sing poso itu harus melalui sholat. Sarana komunikasi dengan Allah. Baru kita berdoa. Kita berdoa biar apa? Menyebut nama-namanya. Nah, kita akan membahasnya kali ini mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Asma itu nama-nama, Husna itu baik. Nama-nama Allah yang baik. Maka dari itu kita harus lebih dekat dengan Allah, meminta kepada Allah itu dengan berdoa menyebut nama-namanya. Yang berapa? 99. Kita harus ketahui setiap pagi atau sebelum kalian pulang itu biasanya melafalkan Asmaul Husna. Kita harus tahu maknanya. Next. Pentingnya memahami Asmaul Husna. Yang pertama, meningkatkan iman dengan mengetahui, memahami Asmaul Husna. Kita semakin mengenal Allah. Asmaul Husna itu apa toh? Sifat-sifat dari Allah. Ketika kita mau meminta kepada Allah, kamu sebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, agar Dia beri apa? Ilmu pemahaman. Agar diberi rezeki yang banyak.
rezeki yang berkah, barokah. Nah, seperti itu harus kalian paham. Ketika kalian merasa banyak dosa, kalian meminta ampun kepada Allah, Al-Ghafur. Al-Ghafur, meminta ampun kepada Allah. Meminta harta yang banyak boleh nggak Pak? Boleh. Minta harta banyak itu boleh. Sahabat Rasulullah itu semuanya kaya-kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaya-kaya semuanya. Kaya-kaya semuanya. Bahkan sahabat Nabi itu ada ketika mau menitipkan budaya pada seorang anak, dia memberikan niatnya mau memberikan imbalan sebanyak 4 juta. Bocah ijarah gitu. Menunggu sampai orang itu pulang kembali lagi. Saking sugih. Tapi anak tersebut tidak amanah. Karena apa? Karena malah menjual kepada orang lain. Maka dari itu kalian harus amanah. Kalian ketika mau meminta sesuatu kepada Allah, sebut sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Diawali dengan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan syakirin. Setelah itu apa? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang langsung jauh ya Allah, mobil, ya Allah, komputer, enggak. Tapi harus minta dengan baik. Kamu ketika meminta kepada orang tuamu dengan baik atau dengan teriak-teriak? Nah, kalau kamu dengan teriak-teriak malah dipukul kan? Jawab itu gebuk, rotan sabutin gebuk. Nah, cilik nanti kotok romo karo ngomong, yep malah kafiran. Maka dari itu meminta dengan baik, apalagi kepada Sang Maha Pencipta. Jadi sebenarnya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kali ini saya meminta kepada ya Allah, mau berikan rezeki yang melimpah, mau berikan sehat gagas waras kepada teman kami agar bisa berkumpul lagi kepada kami. Nah, itu doakan ya, dengan doa yang baik. Yang kedua, mempermudah doa, menyebutkan nama-nama Allah dalam doa dapat membawa ketenangan dan mendekatkan diri kepada badannya. Doa itu di mana saja. Kamu batin, Gusti Allah itu rumus. Sifatnya apa? As-Sami'. As-Sami' itu maha kamu batin, Pak Alipin ngomong, kamu batin. Tapi paling tidak dengar suara isi hatimu. Tapi Allah mendengar. Allah mendengar. Bahasa Inggris, bahasa Cina, Korea, Jepang, Malaysia, ya, Melayu. Itu Allah mendengar dan juga mengetahui. Maka dari itu kamu harus paham ketika kamu mau meminta kepada Allah. Doa itu harus bahasa Arab enggak, Pak? Enggak, kamu boleh bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia itu enggak harus bahasa Arab. Yang penting kamu paham dengan permintaanmu harus paham. Kowe njaluk apa, kalian minta apa, itu kamu harus paham. Jangan sampai tidak paham. Kamu kira ya Allah ini aku juga biar musibah orang gayane usuk tenan. Ternyata itu doa masuk DC. Orang lancar-lancar rezekimu malah kontrak. Ya, maka dari itu harus doa. Yang ketiga, membentuk karakter. Nama-nama Allah mengajarkan kita sifat-sifat baik yang perlu diterapkan dalam kehidupan. Orang yang sering meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, itu berarti dia merasa bahwa dia hamba yang butuh atas pertolongan Sang Maha Pencipta. Kamu meminta dikabulkan oleh Allah, itu berarti kamu butuh pertolongan dari Allah. Ketika kamu sudah ditolong oleh Allah, syukur, ditolong oleh Allah, maka jangan lupa syukur, berterima kasih. Kamu bisa
bernapas dengan leganya, tidak perlu oksigen, tabung oksigen. Kamu itu sudah diberi rezeki. Jangan kamu anggap rezeki ini rupanya duit. Kamu bisa bernapas, kamu bisa melihat, kamu bisa berbicara, bisa mendengar dengan normal, itu rezeki dari Allah. Maka disyukuri. Paling enggak di lisan alhamdulillah. Paling enggak seperti itu. Jangan jadi orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat, nanti nikmatnya nanti kamu diazab oleh Allah. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Baik adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu janji dari Allah ketika kamu mengkufuri ini. Nah, ada 3 yang kita bahas sudah 99 nama Allah itu tidak kita bahas semuanya. Tapi hanya 3 saja, harusnya 4 ya. 4. Ada Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Coba, ada dibaca yang keras. Al-Alim pengertiannya apa enggak? Semua sesuatu di muka bumi, di alam semesta itu Allah tahu. Contohnya, ketika kamu mau memodifikasi motormu, itu kamu sudah ada rancangan di sini enggak? Oh, Honda, ini sudah punya rancangan belum? Gak mungkin kamu ambil Brendelio dia nih, kok penting dirakit. Tapi kan di sini sudah ada rancangan. Kok blok mesin agak pro. Ini soknya tak beli Ninja. Iki sok bekere sing gede-gede kayak gitu. Berani gede. CRC. Walaunya pokoknya Rossi. Ya itu kan sudah kamu planning juga. Apa itu juga sudah tahu. Yang belum datang dan sesudah datang. Itu sudah tahu. Sebelum kamu lahir dan sesudah kamu mati itu Allah sudah tahu. Oh ini umurnya kalau miskin tekan segini, Allah tahu. Oh ini umurnya harga tekan segini, semati ini pas sembahyang segini, Allah itu tahu. Oh umurnya guru PAI kalau duitnya kok guru PAI, alhamdulillah tahu. Itu Allah yang sudah ditulis, sudah pak. Tahu. Semati ini modelnya piye, satu kelas sudah 32, ini beda-beda. Orang sing suwe matine ora masane mati yo. Ono sing sehingga katanya besok olahraga supaya tak sedono. Ya, seperti itu. Maka dari itu kita harus selalu mengingat Allah, lalu bersyukur kepada Allah agar kita itu ketika nanti dipanggil oleh Allah itu dalam kondisi husnul khotimah. Jadi ketika kita mengamalkan al-alim, ketika kita maksiat itu berpikir 2 kali. Berpikir 2 kali kenapa? Karena Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, meskipun orang lain tidak mengetahui. Yang kedua, ada As-Sami, maha mendengar. Coba dibaca. Kela, Aramila. Lihat aja dari situ. Tidak. Skip, ganti. Samira, baca Syam. Mendengar, Allah Maha mendengar itu tidak ada batasannya. Jangan kamu bayangkan Allah itu seperti manusia. Jangan membayangkan wujud dari Allah. Tapi sifat-sifat Allah itu harus kamu perhatikan. Allah itu mendengar, sebut berjalan itu mendengar. Tidak harus dekat dengan telinga seperti kalian mendekatkan apa? Suara dengan set biar terdengar keras. Tidak perlu, Allah itu benar, Allah sebut berjalan. Bahkan ketika daun jatuh pun Allah mendengar suaranya. Daun jatuh itu atas kehendak dari Allah. Kemarin hujan deras, pas angin, kocok pecah kelas
Kelas 9 kemarin itu atas kehendak dari Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ya. Makanya yang selanjutnya Al-Basir. Al-Basir apa? Maha melihat. Allah itu maha melihat. Kalau di sini berdiri di sini hanya bisa melihat rambut kucing. Tapi Allah di atas itu bisa melihat semuanya makhluknya. Di dalam bumi Allah itu di luar bumi. Bumi ini isinya apa saja itu Allah melihat. Nur Angelubia, ya kan? Ya, dibaca. Lah, melihat ini maknanya penglihatan Allah itu tidak terbatas, tidak terbatas. Oh, baik. Besok mainan sendiri kalau tidak dijelaskan Pak Alif. Kelihatan, meskipun kamu mainan jelasin, tapi Allah tidak. Oh, ternyata oleh menulis alat juga. Wah, dia besok nggak tahu. Oh, kayak Isan, ternyata lagi dikira lagi suruh acis. Itu dia orang bertafsir tapi pakai jari. Itu Allah tak tahu, Allah melihat. Makanya ketika kamu nggak sholat, ya itu termasuk perbuatan nekat. Perbuatan nekat. Kenapa saya katakan nekat? Karena apa? Itu adalah suatu amalan yang besok akan pertama kali dihisab oleh Allah. Makanya jangan nekat. Makanya kamu jangan nekat meninggalkan sholat. Kalau kamu meninggalkan sholat, itu termasuk perbuatan nekat. Kamu sudah seperti tidak membuka Allah. Maka dari itu kamu harus memperhatikan ibadah kamu. Next. Nah, menghayati Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari harus kita hayati. Kita ketahui. Hayat itu maksudnya apa? Oh ya Allah ya Rahman. Ternyata Allah itu memiliki sifat Al-Malik, Maha Raja. Berarti Allah itu menciptakan semua makhluknya itu karena kehendaknya. Karena Allah itu mampu. Karena Allah itu tidak pernah tidur. Karena Allah itu Maha Raja. Malaikat pun diperintah oleh Allah langsung makan. Samitna wa atau OTW. Oh, busuk kamu aja tuh nyoba busuk langsung makan. Oke. Proses kayak rezeki silakan. Langsung kayak rezeki. Gajah. Rezeki kamu dikasih harta itu bisa jadi itu ujian. Ya, bersyukur orang. Bersyukurnya kita dengan ketika diberi nikmat yang banyak mana kita bersedekah kepada orang lain. Orang malah waktu punya diri tapi bersedekah dengan orang lain. Ya, coba dibaca. Istiqomah dibaca. Dari itu kita berdoa. Kata apa? Ukuni astajib lahu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu janji. Nah Allah kok jaluni terus, kuwi Gusti Allah senang. Nek nak Pak kok jaluni terus, seneng jubah-jubet bae. Pak ndarano. Butuh sesasi bayaran pisan bedak bener-bener dibuat gitu Pak. Dijewen kowe. Tapi ketika Allah itu kamu minta, Allah itu senang. Jika Allah bisa, senang. Nah, maka dari itu kamu harus meminta terus kepada Allah. Persoalan waktu mati sen, meminta kepada Allah.
Jangan pernah pesimis ketika doamu belum dikabulkan. Yo R, Elizi, kowe kudu di salate jogo di O, ini. Berdoa dengan asmaul husna. Coba dibaca. Devi. Ya, itu termasuk doa kepada Allah. Dulu harus ngomong. Sing ape kalau meminta kepada Allah. Penutupnya, semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan memberikan bagi kita semua hidup terus berkah. Kita tahu bermanfaat bagi orang lain dan dirimu sendiri. Ya, sekarang saya bagi kelompok kalian nanti silakan didiskusikan nanti di presentasikan. Kelompok 1 alim mengetahui nanti didiskusikan, dipresentasikan di depan. Ini Al-Bashir Allah lihat dipresentasikan nanti dijelaskan kepada teman-teman yang ini Al-Asami maha mendengar didiskusikan nanti dipresentasikan. Ini Al-Hafir Allah maha teliti nanti dipresentasikan, didiskusikan dulu baru dipresentasikan ya. Silakan membentuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Nurfiana. Nama saya Nur Endurufia. Kali ini kita akan mempresentasikan maksud atau arti dari sifat Allah Al-Alim. Al-Alim maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Alim yaitu maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia, maupun itu sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang kecil, ataupun baik sebelum ada atau sesudah itu ada. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah dapat mengetahui segalanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kelompok 1 itu maju ke depan, apakah ada pertanyaan? Tidak? Semua sudah paham? Ya, oke. Kalau sudah paham, silakan kelompok 1 untuk kembali ke kabel. Berikan aplaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk teman kalian. Oke, itu merupakan penjelasan dari teman kalian tentang Al-Bashir Allah tidak segala sesuatu yang ada di bumi di Mars kita satu di matahari. Jadi pandangan Allah itu tidak berkata sekalian sembunyi serapat-rapat mungkin, sembunyikan sesuatu serapat-rapat mungkin, tapi Allah itu maha melihat. Maka dari itu jangan kalian itu bermaksiat selagi Allah itu
melihat perbuatan kita semua. Ya. Next, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Ya, saya presentasi meskipun hanya sedikit, tapi paling enggak kalian harus memahami sifat Allah dari asli. Kenapa harus paham? Harus memahami itu karena Allah itu mendengar isi hati, kalau kesah ataupun kamu itu ketika bersuara, kamu bersuara enggak? Ketika kamu ingin mengadu kepada Allah, mengadulah seperti zaman lalu. Menangis mau menangislah. Allah itu mendengar. Tidak mungkin apa itu jam ketemu esok lupa orang. Ketika Allah tadi itu diwis murat marit dunia yang murat marit. Maka dari itu Allah itu maha mendengar, maha melihat, tidak pernah tidur. Kamu mau mengadulah. Mau curhat kepada Allah, jangan hanya curhat kepada temanmu, sohibmu. Beda curhat tentang pacare, ini semua aib kamu buka. Tapi belum tentu teman kamu itu mana. Tapi ketika kamu curhat kepada Allah, segala sesuatu butuh jalan keluar, butuh solusi, mintalah kepada Allah. Karena Allah itu pasti akan mengabulkan doa. Next, kelompok terakhir al-lobby, ya. Kesimpulannya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengingat atas apa yang Allah berikan kepada kita, selalu mengambil hikmahnya dan juga selalu berdoa kepada Allah dengan menyebut semua namanya. Paham sampai sini? Oke. Silakan Mas, besok kita masih ada 1 jam, jangan 1 jam. Besok kita hafalan surat Al-Kautsar. At-Takasur, Al-Hakumut, Jangan di rumah, biar besok tinggal setoran hafalan. Terima kasih, silakan Mbak Kaila dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di jalan, jangan satu utama yang pakai sepeda motor, jangan langsung pelan-pelan. Yang laki-laki masih mempunyai kewajiban untuk sholat Jumat. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.
atau juta. Berapa?